Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, shalom, shalom. Kurang bersemangat, lebih semangat lagi, shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, shalom. Ya, berkat pertolongan Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh masuk ke dalam ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku sekalian untuk boleh mengambil waktu teduh sebelum kita masuk ke dalam ibadah. Allah Israel, Allah yang sangat memperhatikan bangsa Israel. Kami percaya Allah yang sama juga turut memperhatikan kami. Kami ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Karya Tuhan boleh dinyatakan buat setiap kehidupan kami. Kami boleh melihat hari lepas hari Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau dengar apa yang mau Tuhan sampaikan kepada hidup kami. Saya percaya Tuhanlah yang jadi tamu khusus untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kehadiran Tuhan boleh menumbuhkan iman kami. Kehadiran Tuhan boleh membawa kekuatan buat setiap kami pagi hari ini. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kami rindu, kami boleh mendapatkan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan melalui ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau katakan, Tuhan kita Allah yang suci dan selalu layak untuk kita tinggikan dan muliakan. Mari naikkan pujian ini. Tuhan, bahwa Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa dan patut untuk kita sembah. Tanya
Pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini datang dari Bapa, Allah pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun ke atas kita semua. Amin. Mulia Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing pada pagi hari ini diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, masih tetap bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, masih bersemangat, amin. Boleh sapa kanan kirinya, 1 minggu tidak bertemu, tentunya kita rindu ya dengan keluarga besar kita. Ya, masih bangkit berdiri, kita menyatakan pujian kita di hadapan Tuhan, ada kuasa di dalam nama Tuhan. Mari naikkan pujian ini. namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa.
duduk, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Kita percaya dalam kehidupan kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan Tuhan untuk menjamah setiap hati kita. Kita percaya Tuhan kita punya pendengaran yang tajam untuk mendengarkan setiap seru doa kita. Mari nyatakan pujian ini ke hadapan Allah bahwa kita punya pribadi yang selalu mengerti hati kita. Mendekat di mana
Engkau yang kami perlu ya Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami muliakan di hidup ini Tuhan. Tiada Tuhan yang seperti Engkau Yesus, begitu mengasihi kami, menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh karena kasih karunia-Mu pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah Tuhan. Mungkin kami saat ini datang dengan berbagai macam beban persoalan kehidupan ini Tuhan. Tetapi seperti pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, hanya Engkau yang mengerti isi hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Dan kami sangat percaya Engkau yang sanggup memulihkan setiap hati kami. Mungkin ada hati yang terluka Tuhan, hati yang sedih, hati yang tidak mengalami damai sejahtera Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau Tuhan yang sanggup Tuhan Yesus menolong setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Sehingga kedatangan kami beribadah di tempat-Mu ini Tuhan, kami benar-benar Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan juga nanti yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Mika Sulistiono ya Tuhan, yang telah Tuhan utus boleh bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, memakainya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, sehingga keadaan kami tidak sama ketika kami datang dengan pulang nantinya Tuhan. Tetapi kami sangat percaya firman-Mu yang telah Tuhan taruhkan di hati hamba-Mu ini Tuhan, dengan pemaparannya Tuhan Yesus akan mengubah setiap sikap hati kami dan paradigma kami Tuhan, membuat kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, semakin cinta akan Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Mika Sulistiono Tuhan, beserta istri dan kedua anak mereka Tuhan. Kau pakai Bapak ini juga Tuhan, baik sebagai dosen pengajar di Tiranus Tuhan, untuk mempersiapkan para hamba-Mu Tuhan yang sedang belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan beserta keluarga, nama Tuhan yang selalu dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Elfren Sitompul, yang saat ini sedang melayani di Kaliungu Kudus Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan Yesus, untuk boleh melayani jemaat-Mu yang ada di sana. Dan juga perjalanan pulang kembali ke Bandung, kiranya Tuhan juga yang menyertai sehingga boleh tiba di Bandung, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan kami jemaat-Mu di tempat ini dalam keadaan sukacita ya Bapa. Tuhan, berkati juga Ibu Gembala kami beserta anak mereka Anya Tuhan. Kau yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Bahkan kami terus berdoa juga buat setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan Yesus. Untuk Ibu Retno Tuhan, mama dari Ibu Dita, biarlah Tuhan juga terus yang memulihkan keadaannya. Dan setiap jemaat yang saat ini juga sedang sakit, baik yang terbaring di rumah Tuhan maupun di rumah sakit, Tuhan yang menolong dan memberkati mereka supaya mereka memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesuslah dokter dan segala dokter yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesabaran kepada keluarga yang mengurus yang sakit ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat setiap anak-anak kami ya Tuhan yang sedang studi dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Biarlah Tuhan juga yang menolong dan memberkati mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelajar dengan setulusnya ya Tuhan Yesus. Mereka boleh mengabdi ya Tuhan Yesus dari masa kecil mereka. Mereka boleh mendapatkan didikan yang baik dari keluarga, baik dari guru mereka Tuhan, supaya anak-anak kami ini berhasil mengenal Tuhan, berhasil juga dalam cita-cita mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami para orang tua juga, Engkau yang memberkati kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan apapun yang Tuhan izinkan kami kerjakan Tuhan. Engkau yang memberikan kepada kami kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga melalui pekerjaan kami Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-Mu, sehingga kebutuhan kami Tuhan di dalam keluarga kami bisa tercukupi ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap komisi yang ada, mulai dari komisi sekolah minggu, komisi remaja, komisi pemuda ya Tuhan, komisi perempuan, komisi Bapak dan komisi Usinda. Biar Tuhan juga yang memberkati setiap komisi yang ada dan serangkaian acara apapun yang akan dilakukan Tuhan. Kami berdoa untuk komisi Usinda secara khusus, di mana hari Sabtu nanti tanggal 19 Tuhan akan mengadakan ibadah perdana tatap muka. Kami berdoa untuk setiap para orang tua kami supaya diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga orang tua kami boleh mengambil bagian dalam ibadah yang akan diadakan
pada hari Sabtu tanggal 19 ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan, khususnya dengan adanya konferensi G20 Tuhan. Indonesia sebagai tuan rumahnya, biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap rangkaian acara yang diadakan Tuhan, sehingga dengan kehadiran dari negara-negara lain Tuhan boleh melihat keberadaan Indonesia yang sesungguhnya. Engkau yang mengurapi Bapak Presiden kami ya Tuhan Yesus, dengan hikmat yang daripadamu Tuhan memimpin bangsa kami ini supaya menjadi lebih baik lagi Tuhan. Dan apapun Tuhan yang akan terjadi tahun-tahun depan, baik tahun politik, di tahun 2024 Tuhan akan ada pemilu, kami menyerahkan semuanya Tuhan untuk kestabilan, keamanan, kestabilan ekonomi ya Tuhan Yesus. Karena kami juga Tuhan tinggal di Indonesia ini Bapak, kami merindukan supaya kami boleh aman ya Tuhan Yesus, dan kami masih bisa tetap melakukan ibadah, tetap bisa melakukan setiap aktivitas kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada hari ini, baik sebagai WL Singers, pemain musik, aser, kolektan, Tuhan Yesus, semua yang bertugas. Kiranya Tuhan yang memberkati dan juga nanti di pelayanan ibadah yang kedua ya Bapak. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, tapi Tuhan sanggup menyempurnakannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita boleh menaikkan doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menjawab dan memberikan pertolongan sesuai dengan waktunya Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita menyatakan bahwa pertolongan Tuhan boleh ada. Kita yakin dan percaya tangan Tuhan tersembunyi di tempat-tempat yang tidak kita lihat. Mungkin kita memikirkan cara A, cara B untuk boleh menemukan solusi dalam setiap pergumulan kita, tapi tangan Tuhan tidak terduga. Mari naikkan pujian ini ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami boleh tenang berada dekat dengan Tuhan, karena kami tahu Tuhan selalu menolong kami. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hati kita beroleh ketenangan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Katakan pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari nyatakan pujian ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada
percaya Allah Tritunggal dalam Yesus di tengah-tengah kami, menyuburkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Kami sungguh memuji Engkau karena komitmen Tuhan melalui firman-Nya menolong memimpin kami untuk melihat kemenangan demi kemenangan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak dikasih Tuhan. Selamat pagi, shalom semuanya. Ya, luar biasa. Cukup lama saya tidak berkunjung melayani di tempat ini. Memang beberapa waktu terakhir itu dengan remaja dan pemuda ya. Saya sebenarnya dengan GKM ini sudah lama lah, walaupun jarang-jarang ketemu, tapi dulu waktu bangunannya masih berupa canglong ya, kayak bambu-bambu diuntai di sana ya, sampai sekarang semegah ini, luar biasa. Ini anugerah Tuhan, dan mungkin tahun 2019 terakhir saya melayani para pemuda. Senang sekali, dan terutama kepada Bapak Gembala dan kepada majelis di tempat ini yang memberikan hak istimewa melewati masa-masa yang sulit, ya, goyangan-goyangan iman dan pengharapan dan penyerahan pada Tuhan, bahkan sampai pada tingkat keraguan akan pertolongan Tuhan. Kita lewati 2 tahun ini ya, 2 tahun ini. Saya kira di berbagai tempat tidak hanya orang ragu, tapi tidak sedikit orang sudah tidak mau percaya kepada Tuhan. Ya, saya menggambarkan seperti satu anekdot ini, saudaraku, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Ada seorang pemuda dari daerah, dari kampung, dia menuju ke kota, dia mencari kantor polisi. Ya. Dia tidak tahu alamatnya, belum ada GPS. Ya. Dia ke sana kemari bertanya di mana itu kantor polisi. Ya, tujuannya untuk mencari pertolongan. Tapi saking frustrasi, dia kemudian melakukan tindakan yang justru kontraproduktif dengan tujuannya. Wah, saya tanya sana sini, tidak ada yang tahu, mungkin karena jauh dengan kantor polisi itu. Akhirnya dia melakukan tindakan apa? Dia nyuri makanan di warung. Dia pikir kalau nanti saya mencuri, ditangkap dan saya akan diantar di kantor polisi. Jadi betul dia curi dan kemudian ditangkap, kamu maling ya, kamu maling ya. Kemudian diikat dan dibawa ke kantor polisi. Dia bilang, wah ternyata ini strategi bagus untuk sampai ke kantor polisi. Saudaraku, tidak sedikit orang Kristen ya menghadapi situasi yang kadang kebingungan menanti pertolongan Tuhan, ya, merindukan pertolongan Tuhan, dan menyedihkan seringkali akhirnya mencari jalan pintas untuk berkata saya dapat pertolongan Tuhan. Ya, saya kira memang dunia kita adalah dunia yang dipenuhi dengan permasalahan, karena Roma pasal 8 sudah dijelaskan kita hidup di mana seluruh makhluk mengalami persoalan pergumulan, kemerosotan. Jadi setiap keinginan, tawaran untuk mendapat pertolongan itu pasti dicari. Ada banyak cara, ada banyak metode, ada banyak strategi, ada banyak pendekatan untuk dunia ini menawarkan pertolongan karena memang manusia terbatas. Tidak sedikit orang Kristen juga mencari cara yang sama dan mungkin akhirnya disahkan ini juga cara Tuhan. Teman saya dulu dari Medan, dia sekarang sudah berjumpa Bapak Suragawi duluan, dulu suka main karambol dan catur. Ya. Waktu dia penelitian program doktoralnya, Ibu Bapak sekalian, mungkin saudara terkejut. Dia meneliti ribuan anak Tuhan di Bandung. Yang ternyata ketika ada masalah, dia langsung datang kepada orang-orang pintar. Ya. Bukan pintar kuliah, tapi pintar bahasa konotasi lain. Ya, mungkin Pak Teguh pintarnya kuliah, ya kan? Ini pintarnya lain, ya. Jadi, Pak, ini juga cara Tuhan. Jadi dia teliti ada 1.000 orang. Rajin di gereja iya, tetapi ketika ada masalah, buru-buru dia cari orang pintar. Ya, orang pintar di sini bahasa modern untuk dukun. Ya. Ya, itu namanya bahasa modernisasi istilah. 1.000 orang dia teliti. Dan saya pernah juga ketemu orang Kristen begini, saudaraku. Saya sih habis capek menunggu jawaban Tuhan.
Karena kalau saya pergi ke situ, saya langsung dapat jawaban. Saya nggak tahu jawaban seperti apa. Pagi hari ini, renungan kita ada pada Yohanes pasal 5 yang diberi judul Bethesda. Bethesda, saudaraku ya. Kita tidak perlu ke rumah sakit Bethesda, kita akan kembali kepada pelajaran tentang peristiwa Bethesda. Ya. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 14 fokus kita, walaupun sebenarnya peristiwa kemenangan dan pertolongan Tuhan Yesus ini sebagai suatu instrumen untuk orang bisa mengenal Tuhan dengan benar. Tapi baik, mari kita pelajari sungguh-sungguh, saudaraku. Saya kira kita perlu banget untuk merenungkan bagian ini karena terjadi pergeseran-pergeseran. Apa itu pertolongan, kepada siapa, nilainya apa, oleh siapa. Sekali lagi banyak orang Kristen membutuhkan pertolongan, yes, karena hidup dalam dunia yang penuh masalah. Tetapi kepada siapa pertolongan itu kita datangi, dan dalam kepentingan apa itu menjadi pertanyaan kita. Karena kejatuhan kekristenan yang paling menyedihkan bukan langsung menjadi bidat, tapi kejatuhan perlahan-lahan, itu lebih berbahaya. Ya. Kelihatannya atas nama Tuhan, padahal meninggalkan Tuhan. Mari kita lihat teks ini, saudaraku, ibu bapak dikasih Tuhan. Yohanes pasal 5, ayat 1 sampai 14 saya akan bacakan ya. Kalau sudah ketemu mari kita akan simak ini, saya bacakan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan di kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat. Dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saya tambahkan, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Karena ayat 15 ini penting sekali. Ibu bapak dikasihi Tuhan, saya kira persoalan hidup kita bukan hanya apa yang kita sedang hadapi, sedang kita tanggung, kita sedang temui. Tetapi persoalan terpenting kita adalah dengan siapa kita menghadapinya. Dengan siapa kita menghadapinya. Persoalan menjadi persoalan bukan hanya yang menimpa kita, tetapi bagaimana kita menghadapinya.
Dan saya percaya bahwa kisah-kisah tentang Yesus adalah semua proyek yang dipertontonkan Yesus tentang bagaimana orang percaya mendasarkan, mengarahkan, memahami nilai pertolongan itu. Saudaraku, tema kita Bethesda. Sebenarnya menarik saudaraku kalau kita pelajari teks ini. Jadi ada kolam di luar, ya, di luar dari bait Allah. Namanya Bethesda. Beth itu salah satu huruf di Ibrani yang berarti rumah atau tempat. Ya. Esda itu rahmat, pertolongan, kebaikan. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kita patut perhatikan di sini, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Mungkin barangkali dalam kisah-kisah kita sekolah minggu, kita bisa jadi menekankan bagusnya Bethesda, kolam dan gerakannya malaikat. Tapi jarang kisah itu memfokuskan kepada pekerjaan Tuhan Yesus. Saudaraku, peristiwa ini memberikan 3 pelajaran penting dalam hidup ini. Pertama apa? Tetaplah menyadari kehadiran Tuhan di tengah tawaran pertolongan semu. Ya, tetaplah menyadari kehadiran Tuhan di tengah tawaran pertolongan semu. Sekali lagi, mencari pertolongan, mencari jawaban, how to overcome, bagaimana mengatasi persoalan, itu problem semua orang. Tetapi bahayanya ketika kita kehilangan kepada siapa, melalui siapa, dan untuk apa pertolongan itu kita dapat, kalau ini tidak dijawab dengan benar, kekristenan pun bisa luntur. Ya, saudara, waktu saya membaca bagian ini ternyata sebenarnya ada sedikit campuran sinkritistik ya, sinkritistik atau campuran keyakinan. Jadi sebenarnya kolam itu diduga ada semacam kepercayaan waktu itu di luar dari kepercayaan Tuhan yang benar tentang tempat yang penuh rahmat dan kebaikan, namanya Bethesda. Tapi nanti Tuhan mengisinya dengan benar, saudara ya. Karena memang ada semacam keyakinan yang disebut sebagai dewa Asklepios. Dewa ini dewa kemurahan, kebaikan, ya. Simbolnya ular membelit tongkat. Apakah ini yang melatar belakangi apotek? Tinggalkan aja itu. Ya, ada yang dipakai alasan itu, ada juga itu simbol apotek itu simbolnya dari Musa waktu bikin ular tembaga. Nah, mungkin nanti ada pelajaran sendiri tentang ular naga panjangnya. Saudaraku, jadi sebenarnya peristiwa itu tidak ada dasar sama sekali bahwa ini praktek yang dikerjakan Tuhan. Ya, bisa jadi mengadopsi perilaku-perilaku penyembuhan kekafiran waktu itu. Kemudian orang Yahudi bisa jadi menambahkan keyakinan ketika air digoncang itu, di situ dikatakan malaikat yang menggoncang. Barangkali memang orang-orang Yahudi selalu yakin bahwa Allah hadir melalui malaikat. Ya, menarik sekali di sini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, cukup mengejutkan bagi kita kolam yang luasnya yang panjangnya 120, lebarnya 70, dalamnya 8 meter itu selalu dikunjungi orang dan ada 5 serambi di tengah yang membelah kolam itu, kemudian ada 2 di pinggirnya. Mereka berjuang, mereka bergumul untuk bisa sembuh. Ya. Tapi saya yakinkan begini juga saudaraku, di luar Kristus bukan berarti tidak ada kesembuhan. Tetapi bahayanya kesemuan, semu. Ya. Ini yang patut kita waspadai, bahwa sebenarnya Tuhan komitmen untuk datang ke dunia melalui khotbahnya di bukit. Aku datang untuk memperhatikan the least, the lost, the last. Yang terhilang, yang terbuang, yang terabaikan. Itu komitmen Tuhan. Jadi sebenarnya orang-orang percaya, orang-orang Yahudi tidak lepas dari pergeseran-pergeseran pencarian pertolongan yang sesungguhnya atau yang semu. Nah, ini saya kira yang patut kita perhatikan saudaraku ya. Orang Kristen di dunia ini jangankan
kekristenan dengan pengajaran-pengajaran memakai kuasa gelap. Saya kira di dunia-dunia ilmiah pun, ya, saya kira ada Bapak Teguh di sini, saya kenal baik beliau dan putranya juga Nathan. Ada juga di dunia kedokteran juga ada dokter yang aneh-aneh, yang ceroboh juga ada gitu ya. Tapi ada yang sungguh-sungguh. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan, pergumulan kita bukan sekedar bagaimana mendapatkan pertolongan, tetapi bagaimana memilih pertolongan yang betul-betul Tuhan inginkan. Saya belakangan hampir 2 tahun ini melayani banyak orang Kristen. Yang saya cukup kaget. Rajin ke gereja oke, ya toh? Menyembah Tuhan Yesus, meminta pertolongan oke, tapi juga ke kuburan oke. Katanya komplementari. Saling melengkapi, Pak. Setan oke, surga oke. Bahkan kadang teorinya, dasar teologinya atau keyakinannya, kan setan itu sebenarnya menggunakan cara Tuhan, Pak. Pinter juga dia ya. Tapi hati-hati, caranya mungkin milik Tuhan dirampas setan, tapi kebablasan kamu kesetanan. Itu yang bahaya ya. Kita selalu harus peka, saudaraku dikasih Tuhan. Hati-hati sekali. Pengalaman saya hampir 2 tahun ini melayani orang-orang yang justru lebih banyak ruginya daripada untungnya, karena terlibat orang-orang pintar dengan memakai cara-cara okultisme. Pak, dunia modern masih ada, masih ada. Jangan pikir dunia modern gak ada lagi bicara masalah setan-setan persetanan itu. Ada satu perusahaan di Bandung, waktu Pak JK mau datang, ini perusahaannya beberapa stafnya orang Kristen. Supaya gak hujan, datangkan pawang hujan. Bayangkan itu kalau di Bandung banyak harimau, kan datangkan pawang harimau. Saudaraku dikasih Tuhan, orang yang mengalami nampaknya kelumpuhan tubuh ini berjumpa dengan pertolongan sejati. Jadi saudaraku, ini pelajaran pertama ya, sadari betul ya kehadiran Tuhan di tengah-tengah pertolongan-pertolongan semu. Ya. Yang kedua, meyakini pertolongan Tuhan yang tak terduga di tengah krisis dukungan dan di tengah ketiadaan dukungan. Saya tidak sekedar terpesona mujizatnya, tapi terpesona cara Tuhan. Saudara lihat di ayat 6, 7, sudah 38 tahun mengalami persoalan itu. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring, kemudian karena ia tahu, jadi di antara begitu banyak, karena itu ada di masa di mana ada perayaan tidak jelas, apakah ini perayaan Paskah, karena memang di Injil-Injil 3 kali disebut perayaan Paskah, tapi ini saya kira bukan perayaan Paskah. Salah satu perayaan Yahudi yang mereka kayak mudik, kumpul rame-rame. Jadi benar-benar kondisi rame. Dan Yesus memperhatikan salah satu orang yang sedang mengalami kelumpuhan itu. Ya. Saudaraku, satu pelajaran bagus sekali ya. Ada banyak orang, menurut keyakinan mereka ada yang banyak yang disembuhkan. Tetapi aneh, ada satu orang yang tidak tertolong. Saya kira kelihatannya kita melihat banyak orang disembuhkan, tetapi ada suasana sadis saya kira. Mungkin sekali, mohon maaf saya agak sedikit buka-buka ya, karena memang suka pernafasan tidak lancar, ya kan? Walaupun berkat lancar, nafas kadang nggak lancar. Saudaraku bisa bayangkan, Tuhan memperhatikan orang ini. Sementara di tempat itu harusnya banyak orang yang bisa punya belas kasihan. Inilah orang kalau udah berebut pertolongan, masa bodoh. Yang penting aku dapat sembuh. Padahal banyak orang yang barangkali bisa menolong, berbelas kasihan. Lihat Yesus menampilkan dirinya sebagai sosok yang memberikan pertolongan tak terduga. Tidak ada satupun orang dikatakan di situ, tidak ada harapan. Berharap iya, tetapi hilang harapan karena sudah tidak punya kekuatan untuk, saya nggak tahu, mungkin nggak orang itu gelundung-gelundung sendiri gitu, saudara, bergulung, rolling dan kemudian sampai tapi pasti keduluan. Artinya suasana di situ, walaupun kata Bethesda berarti tempat berkemurahan,
Tetapi di tempat itu, tempat di mana orang kehilangan kemurahan dan kebaikan. Dan Tuhan Yesus datang dengan cara yang tidak terduga, dan saya senang sekali. Tuhan Yesus, Allah yang mengambil rupa manusia, bukan hanya memperhatikan kita secara rombongan, tapi Tuhan Yesus mempedulikan secara personal. Dia tahu persis, saya juga bingung. Bagaimana orang begitu banyak, atau ini spekulasi pandangan, sekali jatuh lihat itu. Tapi nampaknya Tuhan mengamati setiap orang, dan kemudian dia mengamati sungguh-sungguh, karena kata ia tahu itu memakai kata yang intensif. Ya, ia sedang terus mengetahui. Ya, saya senang kata yang dipakai di situ. Jadi dia mengamati orang yang terbatas, yang kehilangan resources, yang sudah tidak punya apa-apa. Dan dia melihat orang saling sikut menyikut. Tuhan datang kepada dia. Ini sebuah pelajaran bagi kita, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Saya kira kita miliknya, yang kita dimiliki secara pribadi, bukan hanya rombongan. Kita dimiliki Tuhan bukan sekedar sebagai satu kesatuan jemaat, tetapi milik dalam konteks personal juga. Dia mengerti, dia tahu cara yang tidak terduga. Ya. Ini satu-satunya cara yang memungkinkan, harus ada orang berbelas kasihan, menjamah dia, karena semua orang sibuk sendiri. Jaminan bagi kita bahwa Tuhan peduli pada kita pada tingkat pribadi, amin. Ya. Tuhanlah tempat pertolongan kita. Bukan hanya dia menyiapkan jawaban-jawaban yang mungkin seragam, tetapi dia mempunyai jawaban-jawaban yang pada level individual. Setiap saudara pribadi demi pribadi, Tuhan tahu persis pergumulanmu, kesulitanmu, keterbatasanmu, kekuranganmu. Tuhan tahu persis. Pertolongan yang hebat sekali. Saya tidak tahu 2 tahun kita melewati, mungkin banyak sumber-sumber daya kita sudah terkuras. Tapi kalau Tuhan masih memberikan kita hidup, maka Tuhan punya kepentingan spesifik untuk saudara tetap hidup dan tetap menjadi penting di dunia ini bagi kemuliaannya. Bagi kemuliaannya. Makanya hidup ini terlalu berharga. Jangan dihancurkan karena tidak punya apa-apa yang berharga, karena dirimu sendiri adalah berharga. Ya. Dan Tuhan juga tidak cari popularitas, dia langsung tinggalkan. Ibu Bapak dikasih Tuhan, mungkin orang bertanya, Pak, apa buktinya banyak orang Kristen menangis tidak ditolong pada waktu masa pandemik? Bahkan sebelum pandemik pun. Tahun berapa itu, 2018 kah, ketika ada gempa bumi di Palu, kemudian ada peristiwa tsunami, gempa bumi, dan kemudian likuifaksi, ya. Menarik kisah itu. Siapa yang ditolong Tuhan? Saya suka pakai ilustrasi pengalaman real. Jadi ada orang Kristen yang berdoa, Tuhan jangan sampai tsunami kena saya. Betul, katanya oleh karena keyakinannya tsunami pindah. Ya. Bukan Sulistiono ya, tsunami saudara. Ya, pindah ke tempat lain. Padahal di tempat itu ada orang Kristen juga berdoa, Tuhan tolong supaya tsunami gak terjadi, kena saudara. Terus pada kampung yang terkena likuifaksi itu, pelemburan atau perubahan struktur tanah, mereka menangis, Tuhan tolong saya, tolong saya. Mati juga. Mungkin orang berkata, mana bukti pertolongan Tuhan? Mana buktinya? Ini dibebaskan dari persoalan, ini menghadapi persoalan. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau pertolongan hanya sekedar kita dapat jawaban seperti apa yang kita mau, ya mungkin kita protes, mengapa Tuhan tidak lepaskan Yesus dari kayu salib? Ya, mengapa Tuhan tidak lepaskan para nabi dari kematiannya? Justru saya berkata, saya tidak hanya diberkati oleh orang yang sembuh dari penderitaannya, tetapi yang dalam penderitaannya, dia tidak mengumpat Tuhan. Dia menyambut metode kematiannya dengan tidak protes dengan Tuhan. Saya acungi jempol itu. Betul enggak? Orang ini juga ditolong Tuhan. Memang sih lagu kita paling senang gini.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Yang kita pikirkan itu setelah melewati lembah kekelamannya. Kita jarang memikirkan frasa, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bagaimana bisa tidak takut bahaya? Karena Tuhan bersama dia. Saya salut orang yang tidak lepas dari likuifasi atau kena tsunami itu tidak melawan Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan, aku harus menderita dan berjumpa dengan Engkau. Enggak usah dicoba saudara ya. Karena itu hanya berkat Tuhan ada orang-orang yang mengalami penderitaan dan tidak mengumpat Tuhan dan tetap yakin Tuhan menguatkan. Amin. Saya salut orang-orang itu. Saya salut kepada orang-orang Kristen yang meyakini pertolongan Tuhan yang tak terduga seperti si lumpuh di Bethesda itu. Maka, saudaraku, tetap percayalah pada Tuhan. Tuhan tahu caranya menolong saudara. Tuhan tahu caranya memenangkan saudara, bahkan dalam persoalan yang rumit sekalipun. Ya, tidak hanya saudara, saya hamba Tuhan mengalami persoalan juga. Ya kan? Begitu COVID, 2 orang tua saya jatuh. Ya, bukan jatuh cinta, orang sudah tua, 90 tahun. Jatuh dari lantai patah satunya, meninggal di tengah-tengah COVID. Satu lagi mertua, jatuh lagi. Ya, enggak mudah juga saudaraku. Jadi Pak Mika senyum-senyum begini bukan berarti Pak Mika enggak ngalami. Semua kita ngalami lah. Tapi bagaimana mengalaminya dan mengcopingnya, mengatasinya. Saya percaya saudaraku, saudara tidak sendiri di antara keramaian dan kecuekan orang seperti si lumpuh ini. Tuhan, Yesus, memberi jalan tak terduga di tengah-tengah saudara krisis, dukungan, resources, sumber daya. Amin. Tetap maju ya, sudah lewat 2 tahun. Boleh ke knockdown, tapi tidak boleh ke knockout. Mantap ya, pak, berdiri lagi, pak, berdiri lagi. Ingatlah itu orang Medan yang datang ke Jawa itu ya, tapi ini candaan itu. Ya, dia tidak tahu lagu Maju Tak Gentar, masuk ke Jawa, semangat sukses. Lewat kampung, dilempari kerikil. Dia nyanyi maju tak gentar, membela yang benar. Oh, orang Batak baru datang, bergaya lu lempari batu. Dia syairnya enggak hafal, tak kena, meleset, menang. Maksud saya saudaraku, Tuhan bukan hanya memberi jawaban, tetapi memberi kemampuan. Ya, untuk menghadapi persoalan. Yang terakhir saudaraku. Jadi pertama, sadari Tuhan tetap di tengah-tengah. Ya, kita di tengah-tengah tawaran pertolongan semu. Kedua, yakini pertolongan Tuhan tak terduga. Kadang kita diizinkan babak belur. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Kapan saudara berserah penuh? Seringkali kalau semua sumber daya kekuatan hilang, baru saudara berserah penuh. Kalau masih banyak, berserah setengah-setengah. Ya, kalau gitu mari kita menderita ya. Oh jangan. Maksud saya tidak berkata yuk kita menderita, tapi mari kita bersikap benar. Dan terakhir, memahami bahwa pertolongannya merupakan panggilan untuk mempercayai kemesiasannya. Saudaraku yang disembuhkan tadi ditegur oleh Tuhan. Dia sembuh, lupa mengidentifikasikan, lupa mengenal siapa yang memberikan kesembuhan. Orang Farisi ahli Taurat menegur karena hari Sabat, tapi persoalan saya kembali ke orang yang enggak kenal siapa yang menyembuhkan. Memang begitu ya, manusiawi ya. Ya, yang penting saya sembuh, saya masa bodoh, lari saja. Tapi sebenarnya ini tidak terlalu ketimuran ya. Orang timur kalau ditolong ingat yang nolong. Terus ingat terus ya. Bukan mau berterima kasih, mau minta pertolongan lagi. Ini pengalaman saya di komunitas doa saudaraku. Kita menolong banyak orang dalam arti spontanus, tidak rutin sesekali tim doa kami. Tapi lama-lama menjadi tempat pengharapan. Ya, jadi diingatnya untuk pengharapan. Tuhan menegur orang yang sembuh ini karena dia tidak mengenal dirinya siapa. Saudaraku, makanya dikatakan, kau jangan berbuat dosa lagi. Lalu ayat 15, baru dia kasih tahu, Yesuslah yang menyembuhkan dia. Tepat sesuai dengan Injil-Injil Yohanes,
pekerjaan Yesus penyembuhan itu tidak hanya menyembuhkan, ya sudah sembuh, tapi sebenarnya untuk mempertontonkan kemesiasan Yesus. Jadi proyek-proyek mujizat Tuhan tidak sekedar dalam rangka dia dapat sembuh, tetapi dia supaya mengenal Tuhan Yesus, mengenal Mesias, mengenal jalan pengampunan dosa dan hidup kekal. Saya kira Tuhan Yesus menyembuhkan tidak dalam rangka show of force. Ya, show mempertontonkan kuasa mujizat. Yesus menyampaikan itu sebagai Simeon, dalam teks Yunani disebut Simeon itu tanda supaya mereka percaya kuasa Allah. Jadi kalau kita mengalami pertolongan Tuhan, jangan lupa ingat Yesus, muliakan Dia, akui kebesarannya. Gereja bukan sekedar tempat untuk datang sembuh pergi dan bye-bye. Tidak. Kesembuhan itu bukan tujuan utama. Kesembuhan itu adalah cara Tuhan untuk kita ingat Tuhan. Ya. Jadi saya tersinggung kalau ada hamba Tuhan katanya punya karunia kesembuhan, lalu merasa paling rohani, dan kemudian kuasa penyembuhannya bayar besar-besaran. Ya banyak kan? Wah, akhirnya diundang harus bayar. Kalau kamu ngundang saya, ini namanya komersialisasi mujizat. Tidak. Orang yang mendapatkan anugerah kesembuhan supaya mengenal, memuliakan Tuhan. Dan kalau saudara sembuh, tidak berarti kerohanianmu makin tinggi. Kamu gak pernah dapat mujizat, ya cetek kau. Kurang beriman, kurang teguh, kurang lengket dengan Tuhan. Tuh. Kesembuhan tidak dimaksudkan dan tidak berarti bahwa orang itu rohaninya tinggi. Inilah nilai pertolongan Tuhan. Ya. Kemudian saksi di mana-mana sembuh, ya sembuh. Makin hari makin percaya diri dan makin merasa lebih rohani. No. Semua kesembuhan, panggilan, nilainya ya, panggilan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ya. Bukan untuk menambah gengsi saudara. Ya. Hari ini mari kita diyakinkan oleh firman Tuhan. Bethesda yang dipakai istilah umum bahkan sinkretistik, justru Tuhan mengisi tempat betul-betul mendapatkan kemurahan Tuhan. Di dalam Yesuslah kemurahan dan anugerah itu. Waspadai hidupmu, jangan lari kepada pertolongan yang semu, yang tidak memuliakan Tuhan. Larilah pada Tuhan, karena Tuhan tahu caranya menolong kita. Walaupun kita sudah kehabisan banyak sumber, kekuatan, daya. Dan jangan lupa, setiap pertolongan kita sedang dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Mari kita menyongsong melewati COVID ini, ya, dengan kemenangan karena salib. Saya senang kata yang dipakai, bangkitlah, egelo, itu seperti kata bangkit. Artinya kekristenan di dalam pertolongan Tuhan selalu identik dengan kuasa kemenangan. Apapun yang kita hadapi. Mari kita tundukkan kepala. Sebelum saya berdoa, saudaraku, saya ingin mengambil waktu sejenak. Masing-masing boleh berinteraksi dengan Tuhan Yesus. Sungguh Bethesda, tempat kemurahan dan kebaikan, diisi oleh kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita luruskan arah kita mencari pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah banyak pertolongan semu, Tuhan tetap hadir. Mari kita percaya bahwa ada jawaban tak terduga dari Tuhan atas semua keterbatasan, kekuranganmu, dan tidak ada apa-apa padamu. Dan mari kita bersyukur bahwa pertolongan Tuhan mendewasakan kita untuk memuliakan Dia. Ambil waktu 1-2 menit. Masing-masing berbicara dengan Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Engkau melawat orang yang terbuang, terasingkan di tengah-tengah keramaian, yaitu orang yang menderita lumpuh di tilam itu. Dan Engkau berikan kuasa kemenangan. Engkau juga melawat setiap kami, Tuhan. Pertolongan-Mu luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saya undang seluruh jemaat kita mau bangkit berdiri. Kita mau ungkapkan komitmen pemuritan kita untuk menyambut firman yang sudah disampaikan. Komitmen kemuritan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Mari bersama-sama dengan seluruh jemaat di seluruh bumi kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita boleh selesai mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Terima kasih untuk hambanya yang boleh memberkati kita pada pagi hari ini. Sebentar kita akan membawa korban syukur kita ke hadapan Tuhan. Saya undang yang bertugas untuk boleh maju ke depan. Sebelum kita memberikan korban syukur kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur, kami boleh menikmati firman yang disampaikan melalui hamba-Mu. Kami boleh melihat bahwa kehadiran Tuhan yang kami perlukan dalam setiap musim kehidupan kami. Kami percaya Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan boleh mengajarkan kami untuk boleh setia dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa korban syukur kami ke hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan boleh memakai persembahan kami untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kita membawa korban syukur kita ke hadapan Tuhan, mari kita naikkan pujian di badai topan dunia. Tuhanlah perlindunganmu, kendati
saya persilakan. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kami ingin mengumumkan beberapa pengumuman, tapi sebelumnya kami ucapkan atas nama hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKI Bandung mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Mika yang sudah membawakan firman pagi hari ini. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat pada pagi hari ini, dalam rangka tukar pelayanan sinode, maka saat ini Bapak Pendeta kita Elven Paistompul sedang melayani pelayanan di GKMI Kaliwungu Kudus, Jawa Tengah. Kiranya mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Kedua, diinformasikan bagi jemaat yang akan mentransfer persembahan dan lain-lain, dimohon untuk transfer sebelum hari Kamis jam 23 waktu Indonesia bagian barat untuk dicetak dan diwartakan. Tapi bagi jemaat yang transfer setelah jam tersebut akan diumumkan di minggu selanjutnya. Terima kasih. Ketiga, atas nama hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKI Bandung mengucapkan selamat atas kelahiran putri, aduh cantik namanya, Clarin Emily Putri dari Bapak Jeffrey dan Ibu Patricia pada tanggal 9 November 2022. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Komisi Usinda akan diadakan pertemuan Komisi Usinda yang akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 19 November 22 pukul 10 di Bakso Malang Soekarno Hatta. Aduh enak sekali makan bakso. Acara yang akan dilaksanakan adalah kesaksian dan makan bakso bersama. Informasi titik kumpul di GKI Bandung. Lalu berangkat bersama-sama ke lokasi. Info lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Marta Hastuti. Yang terakhir, pengumuman ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Bapak Hanafi Gianto, 15 November. Selamat ulang tahun Pak Hanafi. Yang kedua, Ibu Sugiyarlin, 15 November. Yang ketiga, saya sendiri. Ibu Nini Wahyuni, 17 November. Yang terakhir, Ibu Betty Prastiana, 17 November. Terima kasih untuk pengumuman hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, berkat pertolongan Tuhan kita boleh sampai di penghujung ibadah. Saya undang hambanya untuk boleh menutup ibadah kita dengan doa berkat, ditutup dengan pujian segala kemuliaan. Saya mengundang Ibu Bapak bangkit berdiri, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan Allah Yahweh, perjanjian lama dalam Tuhan Yesus, memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh yang Kudus turun ke atas kita semua. Hari ini terus mengalir sampai kita ketemu Tuhan Yesus muka dengan muka. Terimalah berkat Allah Tritunggal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Good.
ibadah selesai saat itu. Ya, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku sekalian.